Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Ibu Neng Nurjana, guru SMP Bintang Madani. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah masih beriman. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, bagaimana nih kabar Ramadan kalian? Semoga tetap semangat ya dalam menjalani target Ramadannya. Oke teman-teman, sebelum belajar, mari kita sama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa juga doa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang lensa. Nah, apa sih lensa itu? Oke, sebenarnya kalian punya loh lensa di dalam tubuh kalian. Ayo tebak apa? Nah, jadi kalian punya organ yang namanya mata. Di dalam mata kalian itu ada lensa. Lensa yang ada dalam mata kalian itu bentuknya lensa cembung. Nah, selain di mata, kalian juga sering banget bertemu loh dengan yang namanya lensa. Itu ada di handphone kalian. Handphone kalian pasti yang ada kameranya, ada lensanya. Atau kalau kalian ternyata pakai kacamata, nah, kalian pasti menggunakan lensa untuk memakai kacamata tersebut. Lensa bentuknya ada dua macam, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Hari ini kita akan mempelajari tentang lensa cembung. Jika cermin, datar, cekung, dan cembung menggunakan prinsip pemantulan, nah bedanya kalau lensa cekung dan lensa cembung itu menggunakan konsep pembiasan. Apa sih pembiasan? Yuk kita simak. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati batas dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh antara udara dengan air, yang pasti kita tahu kalau kerapatan air lebih besar daripada udara. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Smart Learning for All. Topic: refraction of light. Huh? Why does a pencil look bent in water? Wow, that was a very cool magic trick. Now check this out. Oh. Hey, stop crying. Your magic wand is not bent or broken. Look, it is safe. But do you know why your magic wand appeared bent in water? Huh? Oh. It is because of refraction of light. Refraction of light is the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely. So, what do you think are the two media here? You don't know? No worries. I will tell you. They are air and water. Oh. When the light rays coming from the tip of the magic wand pass from water to air, they change their direction, that is, they get refracted. When these refracted rays reach our eyes trace them backward as straight lines. Due to this, the rays appear to come from a point slightly above the original position. Hence, the magic wand appears to be bent in water.
Oh. Similarly, like the magic wand, a pencil appears to be bent in water. Nah, jadi jika ada cahaya yang datang menuju medium yang berbeda, sebagai contoh di sini cahaya yang datang dari udara menuju air. Kita tahu bahwa air itu lebih rapat daripada udara. Nah, sinar datang dari udara menuju air yang lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebagai contoh di sini, sinar datang dari air menuju udara, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi sudut biasa lebih besar daripada sudut datangnya. Pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih daripada bagian tepinya. Sebagai contoh, itu ada kaca pembesar atau disebut juga dengan loupe. Lensa cembung ini disebut dengan lensa positif karena dia bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Terlihat ini salah satu bayangan yang dihasilkan dari lensa cembung yang sifatnya terbalik. Nah, ini bentuk dari lensa cembung, yaitu dia tengahnya lebih tebal daripada tepinya. Nah, jadi ketika ada sinar yang datang menuju lensa cembung, maka akan dibiaskan ke satu titik dikumpulkan. Nah, panjang dari satu titik ini disebut dengan titik fokus. Titik fokus suatu lensa itu berbeda-beda. Sebagai contoh, kita lihat percobaan berikut ini. Jadi di sini ada lensa pertama. Ketika disinarkan, maka dia akan ada satu titik di mana sebuah sinarnya itu dibiaskan ke satu titik, yaitu titik fokus lensa tersebut. Kita anggap titik lensa tersebut itu adalah 10 cm. Maka meskipun kita geser kemana-mana, maka titik fokus itu tetap 10 cm di depan lensanya. Kemudian kita akan bandingkan dengan lensa cembung yang lebih tipis ketebalannya, maka ternyata titik fokusnya itu lebih pendek dibandingkan yang pertama tadi. Sinar istimewa yang pertama yaitu jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus atau F1 di belakang lensa. Sinar istimewa yang kedua yaitu jika sinar datang menuju titik fokus depan lensa, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga yaitu jika sinar yang datang melalui pusat optik lensa atau tengah-tengah lensa, maka tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Untuk memudahkan kita dalam menentukan bayangan pada lensa cembung, kita harus tahu dulu letak-letak atau ruang benda. Jadi kalau benda diletakkan di antara lensa dengan titik fokus, maka itu disebut dengan ruang benda 1. Jika benda diletakkan di antara fokus dengan jari-jari kelengkapan lensa atau dua kalinya fokus itu, maka benda berada di ruang 2. Dan jika benda diletakkan lebih daripada titik R, maka disebut dengan ruang benda 3. Nah, dan nanti jika bayangan itu bisa terletak di ruang 1, yaitu di sebelah belakang lensa, di antara fokus dengan lensa, ruang bayangan 2 fokus dengan R, ruang bayangan 3, dan di situ ruang bayangan 4 bisa dilihat dari gambar. Dan jadi kalau lensa cembung ini, letak bayangan atau sifatnya itu bergantung pada letak bendanya. Nah, untuk bisa memahaminya, yuk kita simak simulasi dari pembentukan bayangan pada lensa cembung.
Nah, di sini terlihat, di sini ini anggap adalah lensa cembung. Kemudian di sini ada titik fokus dan ada titik jir-jir gabungan, yaitu 2 kalinya fokus ya. Jadi kalau fokusnya 5, maka R-nya 10 2 kalinya. Nah, ini ada sinar istimewa yang keberapa nih? Sinar istimewa yang pertama ya. Kemudian di sini ada juga yang warna biru, itu adalah sinar istimewa yang ketiga. Simulasi ini menunjukkan letak bayangan yang akan terjadi jika kita meletakkan benda itu di beberapa ruang. Nah, jadi sebelumnya kita harus hafal dulu nih ruang benda 1, 2, dan 3 itu di mana. Kita mulai. Jika kita letakkan benda ini di ruang 1, yaitu antara lensa dengan fokus, ternyata bayangan yang dihasilkan seperti pada gambar. Berada di ruang berapa? Iya, itu ada di ruang 4 ya, ruang 4 bayangan. Dan sifat yang dihasilkannya itu adalah diperbesar, tegak. Biasanya kalau tegak dia itu maya. Kenapa sih bisa maya? Karena ternyata dilihat dari sini, jika kita menggunakan sinar istimewa 1 dan sinar istimewa 2, ternyata tidak ketemu tuh titiknya. Tapi ketika kita lakukan perpanjangan sinar, ternyata ketemu tapi di belakangnya. Jadi seperti tidak dibiaskan tapi malah dipantulkan, jadi malah ada di belakang dia. Nah, ini sifat jika kita meletakkan benda di ruang 1, maka bayangan ada di ruang 4 yang sifatnya diperbesar, tegak, dan maya. Sekarang kita akan geser benda ini tepat di titik fokus. Menggunakan sinar istimewa yang pertama maupun yang ketiga dan diperpanjang pun kita tidak menemukan titik temu. Artinya jika kita letakkan benda di titik fokus, tidak akan terjadi bayangan. Sekarang kita geser lagi, jika benda berada di ruang 2, yaitu antara fokus dengan R, ternyata dengan sinar 1 dan sinar 3 terjadi bayangan, yang letaknya bayangan itu ada di ruang 3. Jadi jika benda ada di ruang 2, maka bayangan ada di ruang 3. Sifat bayangan seperti apa? Terlihat sifat bayangannya diperbesar, terbalik, dan nyata. Kenapa nyata? Karena di sini langsung dari perpotongan sinar bias dari sinar istimewa yang pertama dan yang ketiga. Selanjutnya kita akan coba geser benda ini tepat di titik R atau titik kelengkungan lensa. Ternyata bayangan yang dihasilkan itu juga tepat di titik R-nya di belakang lensa. Dan sifat yang dihasilkan itu sama besar bayangannya dengan benda, nyata, dan terbalik. Jika kita tarik lagi nih bendanya semakin melebihi titik R, maka bayangan itu semakin kecil. Benda kita letakkan di ruang 3 atau melebihi R, ternyata bayangan yang dihasilkan itu ada di ruang 2, yaitu ruang 2 bayangan. Dan jika kita tarik terus semakin ke belakang menjauhi lensa, maka bayangannya akan semakin kecil. Sehingga bisa kita simpulkan, jika benda kita letakkan di ruang 1, bayangan ada di ruang 4 dengan sifat seperti itu. Di titik fokus tidak ada bayangan, di ruang 2 bayangan ada di ruang 3 di titik R, dan jika kita letakkan benda di ruang 3. Tadi adalah hasil bayangan jika kita menggunakan minimal 2 sinar istimewa pada lensa cembung. Terus bagaimana nih kalau kita menggunakan 3 sinar istimewa tersebut? Nah, untuk lebih mengetahui dan lebih memahaminya, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Sebuah lensa cembung dengan titik fokus tertentu, kemudian ada sumber cahaya dan sebuah benda kita letakkan tepat di titik R atau 2 kalinya fokus. Dengan menggunakan ketiga sinar istimewa pada lensa cembung, maka akan dihasilkan bayangan tertentu. Seperti terlihat jika warna hijau itu adalah sinar istimewa lensa cembung yang pertama, yaitu
yaitu sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus. Warna merah itu sinar istimewa yang kedua. Jika sinar menuju titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama, dan yang warna merah itu adalah sinar istimewa yang ketiga, yaitu yang jika dia melalui titik pusat optik, maka dia akan diteruskan. Nah, dari ketiga ini akan ada perpotongan atau pertemuan dari tiga sinar istimewa ini. Nah, pertemuan sinar ini akan masuk bayangan. Nah, bagaimana kalau kita tarik lagi benda ini menjauhi lensa cembung, atau kita letakkan di ruang 3, yaitu ruang yang melebihi dari titik R-nya atau titik 2 kali fokus, maka bayangan yang terjadi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan 3 sinar istimewa, maka yang terjadi bayangan yang dihasilkan ketika benda diletakkan di ruang 3, ternyata perpotongan dari 3 sinar istimewa ini terjadi di ruang 2 dengan sifat bayangannya itu adalah diperkecil, terbalik, dan nyata. Ingat ya, tadi nyata itu adalah bayangan tersebut dihasilkan langsung dari perpotongan sinar bias. Itu disebut dengan bayangan nyata. Dan biasanya kalau dia nyata, itu bayangannya terbalik. Jika kita geser lagi bendanya mendekati lensa, yaitu ke titik di antara fokus dan 2F, yaitu R, kita geser ke ruang 2 benda, maka dengan menggunakan 3 sinar istimewa lensa cembung akan menghasilkan bayangan yang tampak seperti pada video berikut. Bayangan yang dihasilkan melalui titik perpotongan antara 3 sinar istimewa lensa cembung ini ternyata terletak di ruang 3. Jadi ketika benda kita letakkan di ruang 2, maka bayangan itu ada di ruang 3 dengan sifatnya yaitu diperbesar, terbalik, dan nyata. Kemudian selanjutnya, jika kita menggeser benda itu ke ruang benda 1, yaitu antara titik fokus dan lensa, maka yang akan terjadi adalah kita hanya bisa menggunakan 2 sinar istimewa lensa cembung, yaitu sinar istimewa yang pertama dan yang ketiga, karena kita tidak bisa melihat titik fokusnya ya. Nah, ternyata setelah kita buat gambar atau garis dari sinar istimewanya, tidak ada perpotongan langsung dari si sinar istimewa ini. Namun kita akan melakukan perpanjangan dari sinar biasnya, dan ternyata ada perpotongannya dari perpanjangan sinar biasnya. Nah, perpotongan ini yang akan menghasilkan bayangan, dan bayangannya itu tidak di belakang lensa, namun malah di belakang lensa yang sifatnya itu diperbesar dan tegak. Sifatnya maya ya, karena dia merupakan perpanjangan dari sinar biasnya. Sekarang kita coba yuk, kalau kita letakkan benda itu tepat di titik fokus sinar istimewa yang pertama dan yang ketiga, ternyata sinar itu dibiaskan, namun tidak terjadi perpotongan antara 2 sinar tersebut. Jadi tidak ketemu tuh sinar tersebut. Kita coba tuh perpanjangannya, dan ternyata perpanjangan dari sinar itu pun tidak memotong atau tidak ada garis yang menyatu antara 2 sinar tersebut. Sehingga jika kita
meletakkan benda tepat di titik fokus, maka tidak akan ada bayangan yang dihasilkan. Nah, itu caranya untuk kita mengetahui sifat bayangan tanpa kita harus menghitung, ya, di lensa cembung. Nah, untuk persamaannya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, dimana fokus itu ada titik fokusnya sendiri, S itu adalah jarak benda dari lensa, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan dari lensa. Fokus itu adalah setengahnya dari titik kelengkungan atau R, sedangkan perbesaran benda adalah ketinggian bayangan dibagi dengan ketinggian aslinya atau jarak bayangan dibagi dengan jarak aslinya. Nah, contoh soal biar kita lebih paham, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita lihat ya, di sini adalah ada pembentukan bayangan pada suatu benda yang kita letakkan di depan lensa cembung. Tentukanlah jarak bayangannya, perbesarannya, dan sifat bayangan seperti apa. Nah, diketahui jarak bendanya kita lihat di sini adalah 6 cm, ya. Kemudian fokus lensa atau f-nya di situ terlihat 4 cm. Kemudian tinggi bendanya adalah 2 cm. Oke, yang ditanya adalah jarak bayangan S, perbesaran N, dan sifat bayangan. Kita cari dulu jarak bayangan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kita tinggal masukkan ya. 1 per fokusnya itu berarti 1 per 4 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per S aksen. Oh iya, di sini kan tadi kita tahu kalau lensa cembung itu sifatnya positif, maka F-nya positif ya. Oke, yang 1 per 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi negatif. 1 per 4 negatif 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen. Kemudian seperti biasa kita samakan penyebutnya sehingga jadi 3 per 12 dikurangi 2 per 12 sama dengan 1 per S aksen. Jadi hasilnya 1 per 12 sama dengan 1 per S aksen. Nah, untuk mencari S aksennya kita balik aja, jadi 12 dibagi 1 yaitu 12 cm. Untuk mengetahui perbesaran benda kita menggunakan persamaan M per S atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, yaitu jarak bayangannya kan kita dapat 12 cm dibagi dengan 6 jadi 2 kalinya. Oke, untuk sifat bayangannya berarti diperbesar, tadi diperbesarnya 2 kali. Kemudian kita tentukan dia di ruang berapa. Kalau fokusnya 4 berarti R 8. Nah, berarti si benda itu yang 6 cm di ruang 2. Kalau di ruang 2 berarti bayangan ada di ruang 3, itu belakang lensa, sifatnya nyata terbalik. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar pembentukan bayangan pada lensa cembung berikut. Jika benda digeser 20 cm mendekati lensa, maka bayangan akan bersifat, kayak diketahui di sini, jarak bendanya 30, kemudian jarak bayangannya yaitu 20 cm. Nah, kalau untuk sifat bayangan, berarti kan kita harus tahu dulu ruangnya berapa. Nah, di sini kan kita nggak tahu ruangannya itu dia di mana karena kita nggak tahu titik fokusnya. Jadi kita cari dulu titik fokus benda, titik fokus lensa tersebut. Jadi biar kita tahu dia ada di mana. Si bendanya ini termasuk benda 1, 2, 4, 3. Nah, mencari titik fokus itu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kita masukkan angkanya berarti 1 per 30 ditambah 1 per 20. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 2 per 60 ditambah 3 per 60, 1 per F sama dengan 5 per 60. Kita balik, berarti fokus sama dengan 60 bagi 5, sama 12. Nah, kalau fokusnya 12 cm, berarti R-nya yaitu 2 kali lipatnya kan, 12 kali 2 berarti 24 cm. Nah, awalnya benda ini ada di ruang 3 melebihi dari 30. Nah, sekarang benda itu digeser 20 cm mendekati lensa. Berarti jarak benda sekarang 30 digeser 20 mendekati kan jadi 10 cm. Nah, kalau 10 cm berarti benda ini sekarang ada di ruang 1, yaitu antara fokus dengan lensa. Kalau benda di ruang 1, bayangan ada di ruang 4. Sifatnya diperbesar, maya, dan tegak. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal berikut ini.
Ibu akan kasih waktu kalian sekitar 1-2 menit aja, pasti bisa kok, ini gampang. Oke, silahkan kerjakan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah dapat jawaban, bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, kita simpulkan ya. Jadi untuk lensa cembung ini sifatnya dia mengumpulkan cahaya. Untuk tahu di mana letak bayangannya atau sifat bayangannya, maka kita harus tahu dulu letak bendanya, karena bayangan pada lensa cembung itu bergantung dari letak bendanya. Jika bendanya diletakkan di ruang 1, maka bayangan akan ada di ruang 4 yang sifatnya itu diperbesar, maya, tegak. Jika benda diletakkan di ruang 2, maka bayangan ada di ruang 3 yang sifatnya diperbesar, nyata, terbalik. Jika benda ada di ruang 3, maka bayangan ada di ruang 2 yang sifatnya diperkecil, nyata, terbalik. Bayangan tidak akan terjadi jika kita letakkan benda di titik fokus, dan bayangan akan sama besar jika kita letakkan tepat di titik R. Sekian dari Ibu, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya langsung kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.